Breaking News Kompas TV kembali hadir untuk Anda Saudara. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan membeberkan alasan sulitnya menangkap tersangka Peggy Setiawan alias Peron selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina dan Eki bergulir. Selain mengganti nama menjadi Robi, Peggy juga dikenalkan ayahnya sebagai keponakan, bukan anak kandung. Tak hanya itu, pelaku lain juga tak ada yang berani buka suara soal sosok Peggy. Yang pertama bahwa pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Katapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk menemukan ini, bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selama ini seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah vonis dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa PS adalah ini orangnya. Sehingga kami bermudah untuk melakukan pelacakan. Itu kira-kira. Kita akan menuju ke jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon yang berada di rumah tersangka Peggy Setiawan di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, seperti apa di sana kondisinya setelah tadi polisi melakukan konferensi pers terkait dengan penangkapan maupun juga menetapkan Peggy ini sebagai tersangka pembunuhan dari Vina dan juga Eki? Ya, baik Okta di studio. Selamat siang saudara. Memang sampai saat ini pihak keluarga Peggy sudah masuk ke dalam rumah setelah mengikuti dan melihat secara langsung proses rilis yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Kami sejak pagi sudah berada di sini dan coba untuk terus mendekati, meminta keterangan dan kesaksian dari Ibu Peggy Setiawan yang saat ini dirilis di Polda Jawa Barat. Saat proses siaran berlangsung, Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan, melihatnya dengan sangat sedih. Itu tampak dari air mata yang keluar pada saat polisian membaca tuntutan dan juga apa yang selama ini didalami oleh pihak kepolisian. Meskipun demikian, Kartini meyakini sampai saat ini bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah karena pada saat itu tidak berada di lokasi dan dia sedang berada di Bandung. Sehingga akhirnya Ibu Peggy melihat kasus ini sedikit tadi meluapkan penyampaiannya bahwa apakah saksi-saksi memberikan keterangan tidak tepat sehingga akhirnya menyeret nama Peggy Setiawan. Juga kemudian dia tidak mampu menahan air mata sehingga hampir relatif dominan pada saat kami berada tepat di depannya. Terus mengeluarkan air mata, menyatakan bahwa dirinya sangat sedih sekali atas keputusan yang telah ditetapkan pihak kepolisian terhadap kasus Vina dan juga Eki yang menjerat Peggy Setiawan. Untuk langkah berikutnya, pihak keluarga masih menunggu kedatangan kuasa hukum karena sampai saat ini masih dalam proses perjalanan maksud kami ke Cirebon. Dan tentu langkah seperti apa yang akan disampaikan oleh kuasa hukumnya dan nantinya akan disampaikan kepada publik. Okta. Iya, Syahri, tadi kan Anda katakan bahwa orang tua dari Peggy ini merasa bahwa anaknya ini tidak bersalah saat kejadian, juga berada di lokasi lain begitu, tidak dan yakin bahwa tidak terlibat. Sejauh ini apa upaya yang sudah dilakukan pihak keluarga setelah Peggy ini ditangkap oleh polisi dan pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka bahkan otak dari pembunuhan Vina dan juga Eki? Ya, kita mendengar penjelasan itu dari Kartini dan juga Sugianti, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, yang menceritakan pada saat penangkapan di beberapa hari lalu itu mereka sangat kaget sekali mendengar pernyataan tersebut dan itu disampaikan oleh pihak bapak Peggy yang sudah berada di Bandung karena selama ini tinggal di sana.
Sehingga akhirnya Kartini bersama Sugianti yang tinggal di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, itu bergerak pada pagi hari sampai di sana sekitar pukul 10 pagi pada hari sekitar Selasa atau Kamis kemarin, dan setelah Rabu atau Kamis kemarin, dan mereka baru dapat menjumpai, berbincang secara langsung dan juga berkomunikasi dengan Peggy sekitar pukul 21.00 yang kami dapat keterangan dari mereka. Di pertemuan ini pertama kalinya Kartini bertemu dengan Peggy dan mendengar secara langsung pernyataan-pernyataan yang disampaikan dari Peggy pada saat itu, bahwa Peggy masih meyakini dan memberikan kesaksian kepada ibunya pada saat itu bahwa dia tidak bersalah, dia tidak tahu menahu kejadian ini, dan juga pada saat itu sang ibu pun bersama kedua Peggy meyakini bahwa pada saat itu mereka berada di Bandung. Namun versi dari pihak Peggy ataupun Kartini ataupun kuasa hukum ini juga terus disampaikan kepada pihak kepolisian pada saat itu, namun kepolisian meminta agar pihak keluarga melanjutkan proses di persidangan kelak atau nanti yang akan diberlakukan beberapa waktu nanti mendatang. Kemudian Okta, bahwa di pertemuan tersebut Kartini juga menyatakan bahwa dia menyaksikan apa yang telah diberikan oleh beberapa saksi yang saat ini akhir-akhir ini muncul ke permukaan, bahwa dia sempat melihat Peggy dan lain sebagainya, sehingga akhirnya informasi ini cukup bertolak belakang antara versi pihak keluarga dengan pihak versi kepolisian. Dan sempat terakhir keluar kata-kata atau kalimat dari Peggy di hadapannya Kartini pada saat itu, bahwa dia rela menjadi tumbal dari otak sesungguhnya yang menurut Peggy adalah bukan dirinya. Begitupun yang diyakini oleh Kartini. Bahkan tadi beberapa waktu lalu pada saat kepolisian menggelar kasus ini di hadapan banyak media massa, bahwa di sini Kartini menyampaikan bahwa apakah memang ini yang dimaksudkan oleh Peggy yang menyatakan beberapa hari lalu sebagai tumbal. Namun kepastian hal tersebut dan penjelasan dari kalimat tersebut tentu masih kami tunggu dari pihak keluarga Peggy dan juga pihak kuasa hukumnya, karena pernyataan ini juga perlu dilandasi oleh bukti-bukti, perlu dilandasi oleh saksi-saksi yang akan mungkin bisa jadi menguatkan pernyataan ini pada saat di muka persidangan nanti. Okta. Ya baik, berarti kita tunggu nanti seperti apa keterangan dari pihak keluarga, termasuk juga tadi yang menjadi sorotan adalah soal bagaimana keterangan dari Peggy terhadap keluarganya bahwa ia rela untuk menjadi tumbal dalam kasus ini untuk menutupi otak pembunuhan yang sesungguhnya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.